Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita dalam kajian tafsir Marah Labid li Kashfi Ma'na Qur'anil Majid karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Karangan atau tafsirnya karangan ulama Indonesia asal Jawa, Banten. Dan kita sudah membahas di pertemuan yang lalu awal surat An-Nas. Kita katakan bahwasanya ada takhsis atau penghususan lafadz Rabbun Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kita menyebutkan di sini dikhususkan Rabbun Nas. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam? Ya, memang betul. Tuhan kita annahu rabbu jami'il muhdatsat. Tuhan kita itu adalah Tuhan semua yang ada. Tapi disebutkan takhsis, sebutkan secara khusus di sini Tuhannya manusia karena ini terjadi perlindungan kita. Qul a'udzu birabbin nas, seakan-akan kita menyebutkan kita itu meminta perlindungan dari Tuhannya manusia karena di sini terjadi kejelekan yang membisikkan dalam dada manusia. Jadi kita meminta perlindungan kepada Tuhan seluruh alam, khususnya manusia yang di sini sedang diganggu oleh nanti min syarril waswasil khannas. Nah, kita lanjutkan. Dan kita juga membahas di pertemuan yang lalu Malik Yaumiddin tidak dipanjangkan. Di sini berbeda dengan Malikin Nas, berbeda dengan Malik Yaumiddin di dalam surat Al-Fatihah. Malikin Nas tidak dipanjangkan Maliki, tetapi Malikin Nas. Berbeda tentunya dengan surat Al-Fatihah Malik Yaumiddin. Memang walaupun di dalam qiraat ada dipanjangkan dan dipendekkan di dalam surat Al-Fatihah. Ada Maliki Yaumiddin, boleh juga Maliki Yaumiddin. Ada qiraat yang seperti itu. Tapi di dalam surat An-Nas di sini disebutkan jawazul qiraat yattabi'un nuzul lalil qiyas. Jadi walaupun qiraat di sini ada di dalam surat Al-Fatihah, ada yang pendek, ada yang panjang, tapi di surat An-Nas tidak seperti itu, tidak dikiaskan. Kalau di sana panjang dan bisa pendek, apakah di sini bisa pendek dan bisa panjang? Tidak. Memang turunnya ayat di dalam surat An-Nas hanya terbatas pendek saja. Berbeda dengan Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kita sudah sebutkan bolehnya hadful hamzah wa nuqila harakatuha ilal lam. Jadi boleh diharokatkan kepada lam. Jadi bacanya bukan qul a'udzu tapi qul a'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Tapi itu qiraat. Kita qiraah Hafs an Asim membacanya qul a'udzu birabbin nas. Malikin Nas pendek. Dan akan kita lanjutkan ada Ilahin Nas, Tuhannya manusia. Untuk apa ini? Qala rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain atfu bayanin ji'a bihi li bayani anna mulkahu ta'ala bi tariqil ma'budiyatil muassasati 'alal uluhiyatil muqtadiyati lil qudratit tammati ala tasarrufil kulli fihim ihya'an wa imatatan ijadan wa i'daman
Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalam ayat ini ilahin nas. Ini sebagai penjelasan lanjutan karena sebelumnya dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang mengatur seluruh manusia. Kemudian dijelaskan bukan hanya mengatur saja, tapi rajanya manusia, Malikin Nas. Dan dilanjutkan, bukan hanya yang mengatur dan yang merajai saja, tapi lebih dari itu, yaitu Tuhannya manusia. Tuhan di sini, ini dasarnya Tuhan yang mempunyai kemampuan secara utuh, menyeluruh, baik menghidupkan, mematikan, mengadakan, mentiadakan, itulah Tuhan. Fawasafallahu awwalan bi'annahu rabbun nas. Thumma ar-rabb qad yakunu malikan wa qad la. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sifatnya ditunjukkan Rabbun nas, yang mengatur manusia. Tapi yang mengatur itu ada yang memiliki, ada yang tidak. Jadi yang ngatur juga bisa ada yang raja, ada juga yang mengatur bukan raja. Bisa saja dia mengatur direktur, manajer, dia mengatur segalanya bawahan-bawahannya, tapi dia bukan pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengatur, Allah juga pemilik. Kemudian dilanjutkan, tsumma rabb qad yakunu malikan wa qad la. Fa bayyana biqaulihi malikin nas. Dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu malik, rajanya manusia. Tsummal mulk qad yakunu ilahan qad la. Raja itu bisa jadi dia itu Tuhan, bisa jadi tidak. Dan kebanyakan memang raja itu bukan Tuhan tentunya. Walaupun ada yang mengaku sebagai Tuhan, ada yang menganggap dirinya besar seperti Tuhan, tentu dia bukan Tuhan. Naqadla. Fabayyana biqaulihi ilahin nas, maka dilanjutkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala ilahin nas, ini menegaskan li'annal ilah khasun billahi la yusyrikuhu fihi ghairuhu. Allah Subhanahu wa taala ini sifat ilah, sifat ketuhanan itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ketuhanan ini. Yang lainnya enggak ada sekutunya, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyeimbanginya. Wa aidan, dan juga, dan ini disebutkan ya, inna awwala ma yu'raful abdu an ma'budihi kaunuhu mu'tiyan lima indahu minan ni'amil zahirati wal batinah. Biasanya manusia itu mengetahui sifat ketuhanan, sifat hambanya, tahu dari yang harus disembah itu dari nikmat-nikmat. Orang itu ketika ada orang baik kepada dia misalkan, orang itu akan berterima kasih kepada orang yang baik ini. Walaupun itu orang manusia, dia akan bergantung kepada nikmat-nikmat yang dia terima. Oh, ternyata matahari ini bagus sekali, bermanfaat sekali bagi manusia dan ini dan itu, sehingga dia menganggap matahari itu segalanya. Ini awalnya. Yang pertama itu, dia menganggap nikmat-nikmat yang zahir, bahkan yang batin di dalam hatinya, dia menganggap itulah yang harus disembah. Wa hadza huwa rabb, katanya. Dan inilah pengatur. Tsumma yantaqilu min ma'rifati hadhihi sifati ila ma'rifati istighnaihi anil khalqi. Kemudian manusia juga berpikir, pengetahuan dia meluas, sehingga sifat yang harus disembah itu adalah harus yang mempunyai sifat tidak butuh yang lain. Kok Tuhan butuh yang menggerakkan? Itu tidak mungkin. Kok Tuhan ada kemudian tidak ada? Oh, itu tidak mungkin. Ini tidak mungkin bersifat Tuhan. Tidak mungkin yang bisa disembah. Kalau yang disembah itu harusnya ada, selalu ada. Yang seharusnya Tuhan itu, kitalah yang membutuhkan Tuhan. Tuhan tidak butuh apa-apa. Itulah istighnaihi anil khalqi. Itulah malik. Fayahsulul ilmu bikaunihi malikan atau mulkan.
Maka haruslah yang harus disembah itu kita harus mengetahui bahwasanya dia itu sebagai pemilik, tidak membutuhkan apapun. Li'annahu huwallazi yaftaqiru ilaihi ghairuhu wa yastaghni an ghairihi. Karena yang bersifat Tuhan yang harus disembah, hendaknya dia itu yang segala sesuatu membutuhkan kepada dia dan dia tidak butuh kepada yang lainnya. Nah, itulah sifat yang mestinya disembah. Kemudian manusia berlanjut lagi, tsumma arafal abdu annahu huwallazi wulihatil uqul fi izzatihi wa 'azamatihi fayu'rafu annahu ilahun haqiqah. Dan disinilah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini yang mengilhamkan akal kepada dia, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kedudukan yang tinggi. Nah, itulah maka diketahuilah bahwasanya dia itu Tuhan yang sesungguhnya. Maka tadi kita bicarakan Rob, kemudian ada ilah. Rabbun Nas mengatur manusia, bukan hanya Rob tapi Malikin Nas, rajanya manusia, bukan hanya raja, ini Tuhannya manusia. Memang urutan akal secara manusia yang harus disembah, yang harus kita meminta pertolongannya, hendaklah mempunyai sifat ini. Dan inilah Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini itu. Kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, min syarril waswas, dari kejelekan yang membisikkan. Bifathil waw, ada waswas bimakna al-muwaswis, yaitu orang dia itu yang mengganggu, huwa syaitan, dan itu adalah syaitan. Al-khannas, yang selalu membisikkan. Memang dia itu tersembunyi ya. Alladzi yata'akharu inda dzikril insani rabbahu rabbahu. Di sini yang biasanya yata'akhir, terlambat, inda dzikril insan rabbahu, ketika dia itu menunggu supaya manusia itu lupa dulu dari Tuhannya. Wal waqfu huna kaf, dan waqaf ini kafi liman rafa'a ba'dahu aw nasbahu ala syatmi. Dan ini kalau bisa kita berhenti min syarril waswasil khannas. Kemudian kita lanjutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini waqafnya kafi menurut beliau. Waqaf ini bagus sekali, lengkap. Tapi ini juga bagi yang menganggap ba'dahu, yang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang itu adalah merupakan rafa atau nasab. Kalau rafa berarti itu adalah kalimat yang baru. Jadi kalau kalimat yang baru, kita anggap kalimat yang baru itu dirafa'kan. Kemudian bisa saja dinasobkan ala syatm. Jadi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu. Jadi kita itu meminta perlindungan dari buruknya, itu dia syatm. Wala waqfa huna liman ja'ala ma ba'dahu na'atan lil waswas. Tapi bagusnya tidak wakaf di sini kalau yang menganggap itu na'at. Artinya kalau alladzi yuwaswisu masih sambungan dari min syarril waswasil khannas, maka kalau kita nyambung ini hendaknya bagusnya disambungkan bacaannya min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu dalam pemaknaannya ya. Jadi kalau kita lebih memaknai Al-Quran lagi dan kita mena'atan, menganggap ini satu na'at atau satu sifat dari alladzi yuwaswisu, itu sifat dari al-khannas, al-waswasil khannas, yang selalu bersembunyi, maka kita lanjutkan bacaannya. Fi qulubil ghafil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu ai fi qulubil ghafil, yang hatinya selalu lalai an dzikrillah, dari zikir Allah Subhanahu wa taala. Itu setan bersembunyi sengaja menunggu hatinya itu manusia
ghafil, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, baru dimasuki oleh setan. Wa suqutil ya'i anin nas ka suqutiha fi qoulihi ta'ala yauma yad'u da'i. Dan berhentinya kedudukan aslinya annas itu annasi. Annasi memakai ya, nasi. Tapi dicukupkan, dijatuhkan ya-nya. Jadi annas bukan annasi. Aslinya annasi. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar, yauma yad'u da'i. Pendek da'inya. Aslinya yauma yad'u da'i, pemanggil, penyeru. Pada hari itu menyerulah orang yang menyeru. Dan penyeru ini dipendekkan yauma yad'u da'i. Nas juga sama, an-nasi itu yang selalu lupa, lalai. Di sini dipendekkan an-nas. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, bayanun linnasi. Nah, ini kalau Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan minal jinnati wan nasi itu adalah bayanun linnasi. Penjelasan yang lupa, yang lalai. Jadi yang lalai itu, yang lupa itu biasanya jin dan manusia. Bayanun linnasi an dzikrillah, bagi yang lupa dari zikir Allah Subhanahu wa taala, fa innahuma an-nau'ani, pengguna keduanya itu dua macam, al-mausufani, yang mempunyai sifat binisyani haqqillahi taala, yang selalu lupa akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang selalu lupa akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu jin dan manusia. Padahal jin dan manusia diciptakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi ini selalu lupa hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Itulah jin dan manusia. Wa ala hadza la yahtaju ila takallufi ba'dil ulama min ja'li qawlihi minal jinnati bayanan lil waswas. Nah, ini yang biasa kita dengar. Tapi menurut Syekh Nawawi, kalau pengertiannya yang tadi kita ambil, yang lupa itu adalah jin dan manusia. Kalau pengertiannya ini yang kita ambil, maka tidak perlu lagi ada pengertian sebagian ulama, dan ini mufassirin. Para ulama menafsirkan ayatnya minal jinnati itu adalah sebagai penjelasan buat was-was. Jadi yang selalu bersembunyi, membisikkan kepada manusia, ya kan kita biasa pengertian itu, yaitu setan. Setan itu minal jinnah, setan dari kelompok jin. Nah, kalau pengertian itu setannya dari kelompok jin. Jin itulah yang biasanya mengganggu manusia, membisikkan manusia. Tapi Syekh Nawawi bukan begitu, beda. Ini kita pengertiannya minal jinnati wan nas, yang selalu lupa. Walaupun ada yang bagian ulama, dan kalau menurut beliau tidak perlulah kalau pengertian kita pakai yang tadi ini, tidak perlu memakai pengertian minal jinnati itu adalah penjelasan dari yang mengganggu. Atau waja'ala qawlahu wan nasi atfan alaihi faka'annahu qila min syarril waswasil ladzi yuwaswis wa huwal jin wa min syarrin nas. Kalau pengertian ulama yang lain, kita meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya yang membisikkan manusia dari kelompok jin. Nah, ini pengertiannya. Dan kita meminta perlindungan dari jeleknya manusia. Di sini manusia tidak diartikan setan itu dari jin dan manusia, tidak. Setan dari jin, dan kita meminta perlindungan dari kejelekan manusia. Jadi karena ini para ulama yang mengatakan yang kedua, ya, jinlah yang membisikkan di dada manusia berupa setan berbentuk berupa jin, dan juga jeleknya manusia. Jadi kalau manusia itu bukan dari setan, bukan. Tapi manusia juga memang
ada bentuk kejelekannya. Kadang-kadang manusia juga mengajak kepada kejelekan. Nah itu kita atau manusia juga hasud kepada yang lain sehingga berbuat buruk kepada yang lain. Kita meminta perlindungan dari jeleknya manusia. Wa min ja'li qoulihi ta'ala minal jinnati wan nas atfan 'alal waswas bi taqdiri halfil atwi. Bahkan ini ada 3 versi tafsiran jadi ya. Menurut Syekh Nawawi minal jinnati wan nas adalah yang lupanya. Yang lupa itu jin dan manusia. Versi kedua penafsirannya adalah meminta perlindungan dari kejelekan yang biasanya membisikkan yaitu setan, jin, dan kita meminta perlindungan dari setan dari kejelekan manusia. Yang ketiga penafsirannya adalah kita meminta perlindungan dari kejelekan setan baik jin dan manusia, dan ini biasanya yang kita mengerti yang banyak beredar di kita dari setan baik yang bentuk manusia maupun jin gitu ya, jin dan manusia. Oke. Kalau menurut Imam Nawawi tidak perlu kita menafsirkan seperti itu lagi karena kita dari awal menafsirkan yang lupa itu adalah jin dan manusia. Bagaimana yang menafsirkan yang ketiga min ja'li qoulihi ta'ala minal jinnati wan nas atfan 'alal waswas bi taqdiri halfil atfi. Minal alladhi yuwaswisu min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dilanjutkan fal makna qul a'udzu birabbin nas minal waswas al khannas wa minal jinnati wan nas. Nah, pengertiannya saya meminta perlindungan dari Tuhannya manusia dari yang membisikkan yaitu setan, wa minal jinnati wan nas dan dari kejelekan manusia dan jin. Kejelekan jin dan manusia. Jadi memang seakan-akan yang membisikkan itu adalah jin dan manusia, atau bisa jadi yang kejelekan ini setan. Dan kita juga meminta perlindungan dari kejelekan jin dan manusia. Dan ini berarti menafsirkan jin itu bukan dari setan, tapi setan ada sendiri dan kejelekan jin dan manusia. Karena sama jin dan manusia juga kadang-kadang berbuat jelek. Nah itulah pengertian, tapi menurut Imam Nawawi tidak perlu menafsirkan, kita menafsirkan yang awal saja. Yang berikutnya ka'anna isti'adha birabbihi minasyaitonil wahid. Seakan-akan ini pengertian yang ketiga tadi, setannya satu, thumma isti'adha birabbihi min jami'in minal jinnati wan nas. Kita meminta perlindungan dari setan satu, kemudian dan dari jin dan manusia. Yang terakhir ini penting sekali, mantap sekali. Fi hataini suratain latifatun wa hiya annal musta'adz fi suratil ula madhkura bi sifatin wahid wa hiya annahu rabbul falaq wal musta'adz minhu thalathatu anwa minal afat wa hiya al-ghasiq, an-naffathat wal hasid. Kita kalau dalam surat Al-Falaq meminta perlindungan dari sifat Allah Subhanahu wa taala satu. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabbul falaqnya satu. Sifat Allahnya disebutkan satu, meminta perlindungannya dari 3. Dari ghasiq, naffathat dan dari hasid. Sedangkan dalam surat An-Nas, wa amma fi hadhihi surah al-musta'adz bihi madhkur bi sifatin salasah. Kalau Tuhannya ini disebutkan sifatnya 3. Ar-Rabb, Al-Malik, wal Ilah. Disebutkan 3. Tuhannya pengaturnya, rajanya dan Tuhannya. Wal musta'ad min afa wahidah. Tapi meminta perlindungan dari satu saja kejelekan, yaitu al-waswasah yang mengganggu ini. Wal farqu bainal mawdi'ain an-nathana yajibu an yuqaddaru biqadaril matlub. Ini perbedaannya karena 2 tempat ini berbeda. Yang satu saja, kemudian yang diminta perlindungan 3, satu lagi disebutkan Tuhannya 3, diminta perlindungan 1. Kenapa? Fal matlubu fis suratil ula, dalam surat Al-Falaq yang diminta adalah salamatul badan
salamatun nafsi wal badan. Keselamatan nafsi, keselamatan diri dan badan. Wal matlubu fi surati tsaniyah salamatud din. Dan diminta di dalam surat An-Nas ini adalah keselamatan agama. Jadi perlindungan ini yang dijaga supaya supaya terlindungi agama nih. Supaya kita tidak tertipu, terbisikan, akhirnya melakukan kejelekan yang melanggar agama. Wa hadza tanbihun ala anna mudmaratud din wa in qallat a'zam min mudarri ad-dunya. Ini menjadi yang harus kita perhatikan, bahwasanya yang tersembunyi dalam agama, kalau misalkan itu madorot, itu lebih besar walaupun sedikit saja kejelekannya itu, madorotnya itu akan besar dibanding dengan madorot dunia saja. Wa in azumat, walaupun madorotnya itu besar. Wallahu a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini penafsiran kita di bagian kedua di surat An-Nas. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik salamatul badan, ini kita mudah-mudahan sehat semua. Dan kita juga dalam surat An-Nas kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari madarat, bahaya-bahaya yang mengintai agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Bihadzal qadri kifayah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.